Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Nadia Sita Cahaya Safitri dengan NIM B1B221117 Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi yang berkembang di dunia. Apa saja sih pengertian ataupun fungsi dari ideologi yang berkembang di dunia? Mungkin teman-teman nggak asing dengan kata ideologi tersebut. Yang pertama tentang pengertian ideologi itu sendiri. Pengertian ideologi itu dari kata idea, yang itu gagasan, konsep, ataupun pengertian dasar dan cita-cita. Yang kedua berasal dari kata logos, yaitu ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar ataupun ide. Definisi ideologi berkembang menjadi kumpulan gagasan ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dengan sistematis yang mengatur dan tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, fungsi dari ideologi tersebut sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat yang memiliki arti. Nilai yang terkandung di dalam ideologi menjadi cita-cita atau tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan juga menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat ataupun suatu kelompok. Yang dimaksud dengan pernyataan tersebut adalah nilai dalam ideologi merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat utuh. Serta nilai bersama tersebut menjadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang dapat ataupun mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat yang bersangkutan. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran yang terbuka. Ideologi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Nilai-nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan diambil ataupun digali dari moral budaya masyarakat itu sendiri. Bukan berdasarkan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari masyarakat tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ideologi terbuka adalah suatu sistem yang dilaksanakan dari budaya ataupun moral dalam masyarakat itu sendiri ataupun budaya asli. Yang kedua merupakan ideologi tertutup. Ideologi tertutup yaitu suatu sistem pemikiran yang tertutup. Ideologi ini memiliki ciri merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah ataupun memperbarui atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan ataupun yang dibebankan kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ideologi tertutup itu suatu nilai moral asli dalam masyarakat yang ingin diubah ataupun ingin dikembangkan lagi oleh masyarakat itu sendiri. Macam-macam ideologi di dunia itu ada 4, liberalisme, fasisme, komunisme, dan Pancasila. 1. Liberalisme. Inti dari pemikiran yaitu kebebasan individualisme. Latar belakang dari liberalisme yaitu sebagai respon terhadap kekuasaan negara yang absolut atau otoriter yang membatasi kebebasan dan hak-hak warga negaranya. Landasan dari liberalisme yaitu manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi, tanpa harus diterapkan aturan-aturan ketat yang bersifat mengekang masyarakat itu sendiri. Terkadang masyarakat kan tidak semuanya ingin diberi peraturan ataupun aturan-aturan yang bersifat lebih ataupun berlebihan. Selanjutnya, ciri-ciri dari liberalisme. 1. Kebebasan sebesar-besarnya bagi setiap individu. 2. Penolakan terhadap pembatasan terutama pada pemerintah dan agama. Yang ketiga, ekonomi pasar relatif bebas. Yang kedua itu ada fasisme. Fasisme diartikan sebagai inti pemikiran ataupun kreatif ataupun sombatre, yaitu yakinlah, tunduklah
dan berjuanglah. Latar belakang dari fasisme meliputi perkembangan dari paham yang dipraktikkan di Italia pada tahun 1922 sampai 1943, yaitu pada saat Benito Mussolini menjabat sebagai Perdana Menteri fasis di Italia. Dilakukan awalnya untuk melawan anarkisme dan komunisme. Landasan dari fasisme itu sendiri merupakan negara dan pemerintah harus bertindak keras agar ditakuti dalam tanda kutip ditakuti oleh rakyat. Intinya negara diperlukan untuk mengatur masyarakat. Ciri-ciri dari fasisme tersebut ada 3. 1. Kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang dapat berupa koalisi sipil, militer, ataupun partai yang berkuasa saat itu. Yang kedua, rakyat diperintah dengan intimidasi agar patuh terhadap negara. Yang ketiga, pemerintah mengatur segala yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh rakyatnya itu sendiri. Komunisme artinya perjuangan kelas dan penghapus kelas-kelas di masyarakat sehingga negara hanya memiliki sasaran antara. Latar belakang dari komunisme yaitu sebuah manuskrip politik yang mengusung pertentangan kelas sosial, dalam tanda kutip kaum proletar ataupun kaum berjuis. Landasan dari komunisme tersebut adalah penolakan kondisi masa lampau ataupun analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada. Resep perbaikan untuk masa depan dan rencana tindakan yang dalam jangka pendek yang memungkinkan tercapainya tujuan berbeda-beda. Kemudian adapun ciri-ciri dari komunisme tersebut ada 4 nih. 1. Kesamaan kesempatan bagi semua orang. Jadi setiap individu itu diberi kesempatan nih. Yang kedua, penghapusan seluruh besar hak-hak milik pribadi dan negara. Yang ketiga, negara tanpa setara ataupun tanpa kelas. Yang keempat, pemerintahan otoriter. Sebaliknya, liberalisme memusuhi komunisme. Karena apa? Karena ajarannya dianggap sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada individu untuk menyatakan pendapat dan memiliki media massa, serta tidak membolehkan individu memiliki kekayaan yang diperlukan dalam mencapai kebahagiaan masyarakat tersebut. Ideologi yang menganut agama menolak perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain dalam aspek politik dan ekonomi. Secara agama, perbandingan ideologi Pancasila dengan politik hukum dalam aspek agama yaitu kitab suci sebagai dasar hukum, pemaksaan agama penguasaan terhadap individu. Yang kedua, dalam ideologi liberalisme, hukum untuk melindungi individu. Dalam politik mementingkan individu. Yang ketiga, dalam ideologi komunisme, demokrasi masyarakat, berkuasa mutlak satu parpol hukum untuk melanggengkan komunis. Yang keempat, Pancasila, demokrasi, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dalam masyarakat. Yang kedua itu dari aspek ekonomi sendiri. Ada 4, dibagi dengan 4 ideologi. Dari pandangan ideologi agama tergantung pada pertanian ataupun perdagangan yang ditentukan oleh alam dan keadaan alam yang ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, dalam ideologi liberalisme, peran negara kecil, swasta, mendominasi ataupun monopolisme. Yang ketiga, dalam ideologi komunisme, peran negara sangat dominan, monopoli negara. Dalam ideologi Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat itu sendiri. Aspek dan ideologi. Aspek secara agama, setiap
Individu harus beragama dan menjalankan ibadah agama kepada Tuhannya, mempercayai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, secara liberalisme, agama urusan pribadi, bebas beragama, bebas tidak beragama juga. Yang ketiga, komunisme, agama candu masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat itu sendiri ataupun ateis. Yang keempat, secara ideologi Pancasila, bebas memilih salah satu agama, ateis tidak dilarang, tapi tidak diakui. Yang kedua, aspek secara ciri khas, yaitu menurut pandangan dari agama, hukum bersumber pada kitab suci. Pemimpin agama memiliki peran besar dalam negara seperti pemimpin politik. Yang kedua, dari pandangan liberalisme, ciri khasnya penghargaan atas HAM, demokrasi, dan negara hukum. Yang ketiga, ideologi komunisme, ciri khasnya ateis, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Yang keempat, Pancasila memiliki ciri khas pemerintahan yang demokrasi, keseimbangan antara liberalis dan komunisme. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.